Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang telah hadir dan menyempatkan dirinya untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan saya hari ini. Selamat datang, selamat bergabung, selamat menikmati kegiatan bimbingan kelompok ini ke depannya. Sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya teman-teman, semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, kegiatan bimbingan kelompok kita ke depannya menjadi lancar. Amin. Sebelumnya di sini saya mau bertanya, apakah teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Sudah. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Silahkan disampaikan yang sudah tadi. Kalau saya pernah mengikuti bimbingan kelompok itu waktu semester 1. Nah di sana waktu itu kelompoknya itu dipimpin sama satu orang, terus nanti di sana ada membahas satu topik gitu. Baik. Ada lagi yang pernah mengikuti? Tidak. Baik, siapa jelas benar yang disampaikan saudari kita tadi, bahwasanya kegiatan bimbingan kelompok adalah merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok dan dipimpin oleh PK atau pemimpin kelompok dan diikutsertakan oleh yang namanya anggota kelompok atau AK. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok kita adakan saat ini itu yang pertama, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kita bisa melatih yang namanya public speaking kita, pandai kita berbicara di depan orang banyak, kemudian bisa mengeluarkan pendapat yang kita rasa sesuai dengan topik yang kita bahas. Jadi pada hakikatnya tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah melatih kekuatan mental kita untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melaksanakan bimbingan kelompok. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok itu dengan cara kita duduk melingkar. Tujuan dari duduk melingkar ini adalah supaya ketika seseorang di bagian sini berbicara, kita yang di sebelah sini akan melihat. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika kita yang di sini berbicara, teman yang di sini bisa memperhatikan. Jadi komunikasi kita dalam pelaksanaan itu nampak jelas. Apa yang disampaikan teman, apa yang diutarakan teman itu jelas dan kita memahaminya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya asas. Ada yang tahu apa itu asas? Tidak. Asas merupakan landasan dari suatu kegiatan. Asas di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apapun yang kita bahas, apapun yang kita sampaikan di dalam bimbingan kelompok itu akan anggota kelompok dan PK-nya saja yang tahu. Di luar itu tidak akan kita kasih tahu. Jadi teman-teman menyampaikan ide, menyampaikan gagasan nantinya di dalam bimbingan kelompok itu pasti terjaga kerahasiaannya. Kemudian asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini merupakan asas yang dimana rekan-rekan suka dan rela datang ke kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas keterbukaan. Yang dimana maksud dari asas keterbukaan ini adalah apapun yang teman-teman rasakan, hendaknya teman-teman utarakan dengan hal yang sebenarnya tanpa dibuat-buat. Kemudian dari penjelasan saya tadi, dari tata cara, dari tujuan dan asas yang saya sampaikan tadi, ada satu yang belum kita lakukan, yaitu kita belum melaksanakan yang namanya perkenalan. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana kalau kita melaksanakan perkenalan terlebih dahulu menggunakan rangkaian nama? Boleh. Kalau hanya nama saja itu terlalu mudah. Bagaimana kalau kita tambah juga kita kenalkan nama, kemudian kita kenalkan juga lah hobi kita. Jadi setiap kita tuh memperhatikan yang disampaikan oleh teman. Bagaimana? Bisa? Paham? Dimulai dari saya dan dilanjut oleh yang lain nanti ya. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amalina. Hobi saya yaitu memasak. Silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agilah Hanum, hobi saya memasak.
Perkenalkan, nama saya Rahmadani, hobi saya bermain musik. Perkenalkan, nama saya Rizana, hobi saya menonton film ini. Perkenalkan, nama saya Ristiani, hobi saya menari. Baik, saya Rangkai. Tadi Rahma Fitria hobinya itu olahraga, Mutiara Aldila Hanum hobinya memasak, Rahmadani hobinya bermain musik, kemudian Najwa hobinya menonton anime, dan Ristiani tadi hobinya itu menari. Baik, dari penjelasan saya tentang bimbingan kelompok tadi, apakah ada yang teman-teman ragukan tentang bimbingan kelompok? Tidak. Saya ulas lagi, bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang berada di bimbingan dan konseling yang diberikan guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana mencakup mengenai dengan memakai yang namanya dinamika kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang. Teman-teman siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Siap. Baik teman-teman, di sini dalam bimbingan kelompok ada yang namanya 2 jenis topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas adalah topik yang akan saya berikan, yang akan kita bahas mengenai dalam bimbingan kelompok itu yang akan kita bahas dari saya. Kalau topik bebas itu adalah topik yang teman-teman berikan lalu kita kesepakati mana yang harus dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya topik tugas. Karena mengingat waktu, kita akan membahas topik tugas saja, yaitu topiknya tentang bullying. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Ya, silakan, Nama. Tindakan yang mengintimidasi teman Tindakan yang mengidentifikasi atau orang lain. Terus, kalau menurut Hanum apa? Bullying itu apa? Nah, kayak tindakan kekerasan nggak sih? Ya, kalau menurut Ipin? Perundungan. Kalau menurut Risti, apa itu bullying? Bullying itu kayak tindakan perundungan. Kalau menurut Najwa, bullying itu apa? Tindakan yang merugikan seseorang. Ya, dari semua yang rekan-rekan sampaikan tadi, memang bullying adalah suatu tindakan di mana yang seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat menyudutkan seseorang guna, contohnya bisa menjatuhkan mentalnya. Mungkin bullying ini menurut mereka tuh hanya candaan, tapi secara tidak langsung mereka memberi candaan yang mereka berikan itu dikategorikan bullying atau bisa juga melukai, bahkan mengintimidasi, melecehkan dan lain sebagainya. Menurut teman-teman dari penjelasan bullying ini, tahu nggak sih apa sih penyebabnya dari bullying itu? Nah ya, Najwa, menurut Najwa apa? Bisa jadi bullying itu kayak dia nih iri gitu, nggak suka kalau lihat si kawannya senang. Kalau contohnya temannya lagi bahagia gitu, terus dia nggak mau lihat temannya bahagia gitu. Ada yang lain? Rasa berkuasa, kan misalnya kayak kalau dulu kan Rahma juga salah satu korban bully waktu SD. Nah, jadi yang bully Rahma tuh orang kaya dia, jadi dia mungkin merasa berkuasa atau apa gitu kan, jadi dia membuli Rahma. Oh, berarti dia beranggapan itu ya aku anak orang kaya loh. Iya, kamu kayak di orang film tua gitu lah ya. kayak di film ya. Nah terus ada yang lagi? Anu? Dulu saya jadi korban bully sih. Dulu teman-teman saya dia kan badannya bagus kayak gitu, terus dibulinya karena badan saya kayak gini. Dia bully fisik sih. Fisik. Ada lagi? Kalau menurut Risti kan kalau orang yang membuli temannya ini, orang yang membuli atau si pelaku ini merasa dirinya itu lebih kuat gitu dari yang dari si korban. Ya, memang betul. Hal yang pertama akan terjadinya pembulian itu dari diri kita. Kenapa bila bisa bilang dari diri kita? Yang pertama, kita bisa dibully karena kadang Tuhan menciptakan fisik kita lebih dari orang itu. Kadang orang yang membuli, kadang yang sering dibully ini kan orang yang berbadan besar, contohnya kan. Yang ngebully pasti orang yang berbadan kecil. Mereka ngebully orang berbadan besar itu karena mereka pengen, ya dia kok bisa ya besar, saya enggak. Tapi dengan mereka seperti itu,
mereka bilang ini, ya kamu tuh gendut, kamu tuh jelek. Saat mereka melontarkan kata-kata seperti itu karena mereka tuh tidak menemukan itu di diri dia. Sebenarnya hal yang dibully oleh orang lain itu potensi yang dimiliki oleh yang nggak dia miliki gitu. Kenapa dia orang tuh punya, kenapa saya nggak punya. Nah, satu lagi, dia juga berprinsip kepada dirinya yang dia punya itulah yang sebenar-benarnya, yang mereka punya tuh nggak baik gitu. Jadi itulah yang mereka bully. Contohnya kasus lainnya dalam pembulian itu yang pendiam itu selalu ditindas sama yang kasar. Nah, di kelas contohnya ada yang satu pendiam, selebihnya itu suka berbicara atau bisa berinteraksi. Yang satu nih bisa disebut dia introvert. Dia introvert karena apa? Ya karena mungkin memang kepribadian dia yang kayak gitu. Tapi dia juga punya potensi yang seharusnya dia kembangkan. Tapi karena lingkungannya tidak mendukung, malahan lingkungan itu menjatuhkan dia, kayak ngebully dia. Ya kamu tuh diam aja terus. Karena dia diam, diusilin temennya. Kadang dia lagi duduk dijorokin, kan banyak yang kayak gitu. Nah, dari contoh-contoh kasus yang udah Bila sebutin tadi, yang udah teman-teman sampaikan tadi, menurut teman-teman apa sih dampaknya yang dirasakan oleh teman-teman kita yang dibully? Misalkan aja. Dampaknya itu satu, mungkin pengalaman juga ya Bila. Satu itu kita kayak mau ke sekolah tuh rasanya kayak pasti udah takut duluan di rumah, terus mental kita juga jatuh habis-habisan. Apalagi kata-katanya tuh apalagi si pelaku bully ini lebih dari kita, maksudnya kan dia ngebully fisik kita, tapi dia agak lebih fisiknya dari kita. Jadi kayak rasanya tuh sakit, kayak udah nggak ada semangat buat mau ke sekolah, rasanya mau pindah aja dari situ. Udah gawat kali ya Najwa rasanya kalau dibully kayak gitu. Ada lagi dampak yang lain? Biasakan kan? Mungkin dampak bullying itu terutama pada mental anak yang kena bully itu. Salah satunya anak itu nggak mau bersosialisasi dengan teman sebayanya karena dia berpikir kalau akan melakukan sosialisasi atau berbicara dengan temannya, dia akan berpikir orang itu akan sama semua. Yang kedua, dampaknya itu mungkin tidak akan percaya diri untuk kemanapun. Misalnya dia lebih suka menyendiri, kalau menyendiri itu dia berpikir kalau menyendiri itu bakal lebih enak, nggak kena bully gitu. Bahkan bisa ditangkapnya dia tuh lebih berpikir, oh kalau sendiri saya lebih aman, nggak ada yang ngejatuhin mental saya kayak gitu. Dari segitu banyaknya hal yang sangat menakutkan lah, sangat kejam lah bully ini. Tapi masih ada juga ya orang yang ngebully, masih ada juga orang yang nggak paham sakitnya dibully kayak apa, dampaknya buat dia apa. Kadang itu dampak dari korbannya. Kalau yang dampak yang diperoleh dari tukang bulinya apa menurut teman-teman? Ditinggalin Itu kan ke teman yang lain, dikucilkan sama temannya. malah dia nanti selanjutnya menjadi korban bully. Ya, kadang dampak bully dari tukang bully tersebut yang pertama itu pastinya dia merasa puas dia, wis tengoklah dia udah aku bully, puas kali aku nengoknya. Kadang ada orang yang memiliki sifat seperti itu. Ya selanjutnya ketika dia nggak bisa ngebully orang lain di lingkungan dia, pasti dia selanjutnya yang akan dibully. Karena dia gagal ngebully orang sebelumnya, maka dia hukum alam akan ngebully dia. Orang lain di lingkungan dia akan ngebully dia juga. Dia pasti merasa ketakutan, kalau aku gagal ngebully orang ini, pasti nanti aku yang dibully. Karena dia juga tahu takutnya dibully itu kayak gimana, sakitnya dibully itu kayak mana. Sebenarnya dia ngerti, tapi balik lagi dia tuh hanya tidak paham bagaimana seharusnya yang dia lakukan. 3. Bila mau nanya, nah kalau kita sebagai korban bully itu apa sih yang harus kita lakukan supaya, pasti kan kita kalau dibully itu kan capek rasanya. Nah apa sih yang harus kita lakukan supaya orang tuh berhenti untuk membully kita? Wih, sangat bagus ya pertanyaan dari Rahma tadi. Menurut teman-teman ada nggak nih cara atau solusi supaya kita kalau lagi dibully itu kayak mana kita ngatasinnya? Ada nggak menurut teman-teman?
Ya, silakan Najwa. Mungkin sesekali kita kalau untuk biar nggak dibully itu kita harus melawannya. Kalau nggak dilawan tuh makin dibiarin gitu kan. Juga salah satu mungkin bisa kita laporkan ke guru biar si tukang bully ini berhenti ngebully kita. Karena kalau nggak kita laporkan guru bisa jadi korban selanjutnya ada gitu. Jadi antara kita lawan, kita kasih tahu guru ya gitu. Ada lagi pandangan dari teman-teman? Tidak ada. Nah, di sini Bila jawab ya. Yang pertama kita lakukan kalau kita dibully itu, benar kata Najwa tadi, kita tuh harus melawan. Kenapa kita harus melawan orang tersebut? Kalau kita biarin aja, kita diam aja, kita terima aja kita dibully, otomatis mereka akan terusan ngebully kita sampai mereka puas. Yang sama-sama kita tahu bahwasanya rasa puas di diri manusia itu sangatlah langka. Jadi manusia itu akan belum merasa puas, nggak tahu puasnya sampai kapan. Jadi kita harus ngebuktiin kalau ke dia kalau kita tuh nggak harus dibully terus. Kita lawan lah ya, kalau dia ngebully, nah apa ngebully saya, tujuan ngebully saya apa, manfaatnya apa. Jadi kan kalau kita berani ngelawan, berani kita ngejawab ke dia, secara tidak langsung dia nggak bakal ngebully kita lagi. Kalau dia ngebully lagi, kita lawan lagi. Terus kita beranikan diri bercerita ke orang lain. Contohnya kita lagi ada masalah, kita dibully lagi nih sama dia, kita ceritakan ke orang lain sesuai apa yang terjadi, maka orang lain tersebut pasti akan mengerti kita, mengerti kondisi kita. Jadi kalau orang lain mengerti kondisi kita, nanti bisa itu orang lain ngebantu kita. Janganlah dibully terus ya, apa kamu nggak kasihan. Nah, terus kalau melalui teman juga nggak bisa, kita juga bisa lapor ke guru kelas, wali kelas, ataupun ke guru BK untuk terkait masalah kita dibully tersebut. Nah, dari sepanjang ini yang kita bahas, cukup berat ya pembahasan kita teman-teman. Gimana kalau kita ice breaking dulu, supaya kita lebih fresh lagi buat ke depannya? Boleh. Ada usulan nggak nih mau ice breaking apa? Nggak ada. Rangkai kata, Rantai nasi. Rantai. boleh kita rantai kata. Boleh. Kita rantai, tapi kata-kata yang kita ucapkan tuh sembarang kita aja. Kan tadi kan kita ngomong rantai kata. Nah, tapi kan misalnya konsepnya itu bukan kata random. Jadi misalnya pertama sebutin kata random. Nah, misalnya contohnya kresek kan akhirnya kan K. Nah, orang selanjutnya melanjutkan kata dengan Dengan awalan huruf akhir tadi. iya, tapi disambung kresek kamu. Nanti kan kresek kamu uta kayak gitu kan. Boleh. Jadi teman-teman sepakat nggak kayak yang tadi? Boleh. Dimulai dari saya dulu. Ya, Boleh? boleh. Dari sini. Oke, kita mulai ya. Rupiah. Hantu, rupiah hantu. Kamu. Unta. Udah salah. Kita ulang lagi ya. Kayaknya Rupiah. Nah, kan H belakangnya. Kata belakang. Hantu. gua ambil dari belakang. Kan ada hantu, rupiah hantu. Baik, kata pertama kita yaitu rupiah. Saya akan ambil Rupiah hantu. Rupiah, hantu, unta. Rupiah hantu unta Amsterdam. Rupiah hantu unta Amsterdam makan. Rupiah hantu unta Amsterdam makan nanas. rupiah hantu unta Amsterdam makan nanas susu. Rupiah hantu unta Agak fokus ya, makin jauh makin sulit, makin banyak makin sulit kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah fokus apa belum? Oke. Kalau teman-teman udah fokus di sini, dia mau minta komitmen teman-teman gimana sih terkait topik yang kita bahas tadi. Siapa yang menyampaikan terlebih dahulu?
Oke, silakan Risti. Baik, komitmen Risti terkait tema dalam bimbingan kelompok ini kan bullying. Jadi komitmennya untuk ke depannya kita tuh harus lebih kayak harus lebih ngelawan terhadap orang yang merundung kita. Pokoknya kita tuh harus melawan supaya kita tidak kelihatan lemah gitu. Oke, berarti komitmen dari Risti adalah kita tuh harus berani ngelawan. Nah, kalau menurut Ipit gimana komitmennya? Komitmen saya dalam bimbingan kelompok ini yang saya dapatkan, kalau seandainya kita kena bully itu nggak boleh diam terus, harus ada perlawanan. Jika tidak ada perlawanan, yang pembuli itu akan terus membuli kita. Jadi hampir sama ya kayak Risti. Iya. Kalau pokoknya kita nggak boleh tuh diam aja pas dibully. Nah, kalau menurut Anung gimana? Kalau menurut saya sama sih kayak Ipit tadi kan, misalnya kita tuh udah jadi korban bully itu, jadinya kita tuh nggak diam aja gitu, kita harus melakukan perlawanan supaya kita nggak terus-terusan dibully gitu. Oke, kalau menurut Najwa apa sih komitmennya? Menurut saya tuh bisa kalau tukang bully itu kita mungkin ketika kita melihat si tukang bully membulikan kita, mungkin kita harus melawannya, melerainya biar si kawan ini nggak kebuli lagi, atau bisa juga melaporkannya pada guru untuk biar dia nggak melakukan hal tersebut lagi. Berarti Najwa nih kalau dia melihat orang lain lagi ngebully seseorang, maka dia harus bilang, janganlah ngebully gitu. Bukan kayak tolonglah jangan dibully, cobalah rasanya dibully itu gimana, kita kan nggak tahu nanti apa dampak dari si korban bully ini. Cobalah mau yang jadi korbannya sanggup mau digituin, Memberi pencerahan Ya, berarti diberi gambaran atau arahan gitu. Kalau menurut Rahma nih apa nih komitmennya terkait pembahasan kita hari ini? Kalau menurut Rahma, katakanlah kita sebagai pihak ketiga, kan kita di sini semuanya anak pendidikan nih. Pasti akan ada suatu masa kita akan menangani kasus bullying ini. Nah, kalau menurut Rahma, kalau kita sebagai guru BK itu kita memang tidak akan yang si pembuli ini adalah melakukan tindakan yang salah. Cuman selain kita juga fokus kepada korban yang dibully, kita juga coba fokus ke orang yang membuli. Apa sih alasan sebenarnya dia membuli seseorang? Kan ada juga tuh orang yang menjadi pelaku bully itu bisa jadi dia ternyata juga korban bully sebelumnya. Nah, itu kita juga harus bisa menganalisa itu, dan kita harus bisa memberikan bimbingan kepada kedua pihak itu, yang korban dan juga si pembuli, agar tidak terjadi ke pembulian yang berlanjutan. Baik, dari komitmen-komitmen yang rekan-rekan sampaikan tadi, Bila harap memang betul-betul ya teman-teman terapkan di kehidupannya agar tidak lagi ada yang namanya korban bully, bahkan sampai yang seperti kita bahas tadi ada yang nggak mau sekolah lagi, jangan sampai ada yang seperti itu lagi. Nah, di sini teman-teman dari sekian banyak bahasan yang kita sampaikan tadi, sampailah kita di tahap pengakhiran, yaitu tahap di mana kita sudah di penghujung untuk kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Nah, di sini Bila mau minta pesan atau hal baru apa yang rekan-rekan dapatkan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. Silakan teman-teman. Nah, hal baru apa sih yang rekan-rekan dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Nah, silakan Hanum. Kalau hal yang dapat saya ambil dalam bimbingan kelompok pada kali ini, saya jadi tahu apa bullying itu dan faktor apa bisa terjadinya bullying tersebut. Lagi, silakan Epe. Dari bimbingan kelompok ini saya dan seperti yang dikatakan oleh Ramadhani tadi, bahwa kita itu tidak hanya berfokus kepada korban saja, akan tetapi kita harus juga memperhatikan si pembuli atau pelaku itu. Mungkin penyebab dia membuli teman itu ada latar belakangnya, seperti si korban ini pernah
caci-caci dia waktu dulu, dan saat membuli itu dia akan membalas dendam gitu. Baik. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya. Berucapkan lagi, teman-teman udah berpartisipasi, udah mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya, terus juga mudah kita sama-sama bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar cerita. Berucapkan terima kasih sekali teman-teman sudah mau melaksanakan bimbingan kelompok bersama Bila hari ini. Sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga bimbingan kelompok kita menjadi ladang pahala lah hendaknya buat kita dengan pengalaman baru dan pengetahuan baru yang kita dapat pada hari ini. Bila akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.